tidak boleh dibawa mati karena dosanya hutang. Memang hutang itu diperbolehkan, tapi kalau memang hutang tidak bisa kita selesaikan semasa kita hidup, jadi kita tertutup pintu surga. Untuk masuk surga itu nggak bisa, jadi dosanya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Bafadal. Ini istri saya Eliza dari Bima. Kita dari Bima, Pak, dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Sumbawa. Ya, awalnya saya berutang, Pak, untuk pengembangan usaha. Ya, jadi karena saya kan masih muda saat itu, Pak, saya umur masih 26-27 tahun. Jadi gejolak semangat saya untuk berbisnis, mengembangkan bisnis dengan cepat itu luar Masya Allah. Tapi saya salah kaprah, Pak. Jadi karena jelas pemikiran saya saat itu kan untuk memperbesar usaha, memperluas jaringan bisnis kan harus mendapat dukungan modal yang besar. Ya, dukungan besar dari mana? Kan tidak mungkin dari saudara. Dari saudara nggak ada yang kasih pinjam. Ya terpaksa lari ke perbankan. Mulai dari situlah, Pak. Sekitar 20 tahun lalu. Dasarnya itu berapa, Pak? 50 juta, 100 juta. Awalnya berapa, Pak? Terus sampai sekarang nih titiknya berapa nih di puncaknya? 1,2 miliar. Apa Pak yang membuat Bapak pengen hijrah gitu? Nah, yang membuat saya hijrah yang pertama karena utang. Saya pernah ikut kajian, utang itu kan tidak boleh dibawa mati karena dosanya hutang. Memang hutang itu diperbolehkan, tapi kalau memang hutang tidak bisa kita selesaikan semasa kita hidup, jadi kita tertutup pintu surga. Untuk masuk surga itu nggak bisa, jadi dosanya sangat besar. Jadi di zaman Rasulullah juga itu udah ada, ketika sahabat Rasulullah itu mati syahid, tapi dia masih ada utang, dia tertutup pintu surga. Untuk itu yang membuat kita takut, Pak. Yang kedua dari ribanya. Jadi utang sama riba itu memang sama-sama berat. Ya kalau memang riba ya kita tinggalin aja sesaat hidup kan. Nah tapi utang ini, jadi menurut pemahaman saya risiko utang itu lebih berat dibanding riba. Kalau riba kan saat itu kita sadar ya kita bisa berhenti, stop, selesai dosanya. Kalau utang ini sampai meninggal, Pak. Kalau kita nggak bayar, risikonya di akhirat, itu permasalahannya. Maksudnya seperti itu. Saya maupun suami sama-sama. Iya. Karena kita ditekan kan, sama-sama ditekan. Jadi ya emosi setiap hari. Keharmonisan dalam rumah tangga juga kurang bagus, Pak. Iya, termasuk dalam hubungan suami istri juga tidak bagus. Memang dampaknya tidak baik, Pak. Seperti apa yang diutarakan sama Coach Kemal itu, di antara 17 dari 18 itu ya 17 itu kena ke kita, Pak. Kena ke kita. Dan memang benar. Memang apa yang diinginkan sama Allah itu memang tidak pernah salah. Cuma kitanya aja yang mokong gitu istilah barang ya, yang nggak mau ikut ya. Sekarang insya Allah kita benar-benar hijrah, insya Allah kita mulai dari nol lagi, dan kita harus 100% harus bisa bangkit lagi, dan 100% harus bisa meninggalkan riba. Jadi dasar kita mengikuti TBE ini, MMC ini, itu informasi dari saudara yang pernah ikut MTR dia dulu. Sebelum MMC ini kan ada MTR ya, cuman karena kita terkait juga dengan masalah perbankan ya, kita tanya-tanya informasi ke teman itu, hanya kita diarahkan ke sini, dikasih ke kosnya namanya dan nomor HP, hanya kita tertarik karena memang jauh sebelum ini, Pak, kita sudah ada niat hijrah. Cuman berkaitan dengan kita punya tanggungan di perbankan ya, terpaksa
kita cari solusi Pak. Nah, jadi kita disarankan ke sini. Alhamdulillah kita dipermudah karena memang kita kan mau hijrah Pak. Dan alhamdulillah selama kita di Gembleng 3 hari di Bogor ini, alhamdulillah jadi iman kita itu udah semakin kuat Pak, semakin mantap. Dan ini berpengaruh besar juga terhadap istri saya yang awalnya istri saya ini kan takut Pak, takut menghadapi orang-orang ini, dan beliau juga ngapain sih kita ke Bogor gitu ya. Nah gitu dia bilang, ngapain kita ke Bogor ya, nantilah kita jalan-jalan, saya bilang gitu. Setelah di perjalanan baru saya kasih tahu kita ke sini gini permasalahannya berkaitan dengan perbankan, nanti dikasih solusi di sana berdasarkan syar'i, karena kita ini mau menghindari riba, karena riba ini dosanya besar dan sekaligus utang Pak. Utang ini membuat kita tidak tenang, gitu loh Pak. Jadi tujuan kita menyelesaikan utang sekaligus menghindari riba. Dan selama kita di Gembleng selama 3 hari, alhamdulillah ini merupakan suatu terobosan bagi kita kaum muslim, terutama dalam hal memerangi riba. Dan alhamdulillah saya dan istri saya ini sudah mendapatkan tausiah yang luar biasa dari kos kita. Itu aja. Dan rencana mungkin sekitar 2 minggu lagi kita akan lanjut ke PPTR ya. Iya, kita sama-sama lebih tenang. Sama 3 hari. Selama 3 hari. Kemarin begitu dapat tausiah dari Coach Ahmad ya, sama Iya, Coach sama Dokter Is kan? Dokter Is. Iya. Kita merasa mental. terpukul loh Pak. Iya, Merasa berdosa Pak. Ya, jadi istilahnya usaha yang kita kumpulkan puluhan tahun ini Pak, kayak terasa hampa gitu, nggak ada guna buat kita. Karena apa yang kita hasilkan dari sana kan untuk kita kasih kemaafkan kita punya anak. Sedangkan dosanya sangat besar, dosa riba itu yang membuat kita merasa bersyukur dengan adanya acara MMC ini. Iya, alhamdulillah. Dan bagi kita dibandingkan dengan manfaat yang kita peroleh sekarang sama biaya yang kita keluarkan nggak sebanding Pak, terlalu murah kalau kita hitung-hitung untuk nilai manfaatnya. Saya dan istri saya mempunyai keyakinan dan sangat hakul yakin, insya Allah mudah-mudahan diijabah sama Allah. Saya memiliki azam kemarin di akhir bulan Desember ini, insya Allah saya bisa lunas hutang saya 1,2 itu. Itu harapan saya. Insya Allah. Ya. Akhir tahun ini insya Allah. Itu ikhtiar saya Pak. Akhir Desember ditulis. Akhir Desember. Saya juga akhir Desember kemarin. Insya Allah diijabah sama Allah. Insya Allah ya. Ini merupakan awal yang baik, insya Allah. Kalau kita punya niat yang baik, ikhlas, insya Allah dibantu sama Allah. Itu keyakinan kita saat sekarang. Ya, saya menyarankan kepada saudara-saudara saya yang menonton channel ini, ya, jadi hijrah itu sangat penting Pak. Hutang wajib dibayar. Jangan sampai hutang itu kita dibawa mati. Jadi bertobatlah sebelum ajal menjemput kita. Caranya tobat bagaimana ya? Kita menyelesaikan hutang, memerangi riba, itu aja poinnya. Kalau kita, Allah itu sudah menjanjikan, kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram, insya Allah akan digantikan yang lebih baik dari itu. Pasti itu janji Allah. Demikian kesan dan pesan kita selama acara di MMC ini. Alhamdulillah, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pemirsa yang menonton video kita ini tertarik dan tergugah hatinya untuk segera mengikuti acara ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.